Shalom. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik, yang terutama bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti dalam persekutuan GPIB Jemaat Bahtera Hayat. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah secara online di hari Minggu Pemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada Minggu pagi ini adalah akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Rika Harisakti. Ibu Bapak sekalian kasih Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 yang berkata demikian.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terimalah salam. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Dan menyertai juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak bicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta perjalanan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Tuhan kuatkanlah kami, agar bersyukur senantiasa, dan kepadamu kami percaya.
di hadapan Tuhan dan bertobat, maka sekarang disampaikan berita anugerah pengampunan kepadamu yang terambil dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-13 yang menyatakan demikian. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saudara, berdasarkan firman Tuhan yang kita dengar bersama ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus saat ini kami hendak memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita akan membaca bersama perintah hidup baru sebagaimana tujuan perjanjian Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Amsal pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mari kita membacanya bersama-sama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lauh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Janganlah kiranya
Silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita membacanya dan merenungkannya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di setiap doa-doa kami melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus Juru dan Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Di pagi hari ini anak-anak-Mu datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengundang Kau hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu dalam keluarga, ibadah minggu di keluarga masing-masing. Kami bersyukur kami boleh diperkenankan kembali untuk membaca Alkitab yang kami imani merupakan perwujudan dari kasih Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena itu Bapa di surga, dengan segala keterbatasan kami sebagai manusia yang rentan sekali untuk jatuh dalam dosa, kami membutuhkan Roh-Mu yang kudus membimbing dan menuntun kami, bahkan menguatkan kami untuk mengerti, memahami, bahkan mewujud nyatakannya dalam hidup dan kehidupan kami sebagai ahli waris kerajaan surga, sebagai anak-anak-Mu di bumi ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk menerima berkat surgawi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri kembali untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini kita baca bersama di dalam kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Yoel pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 yang mengisahkan firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Betuel. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggur menjadi musnah dan pohon arakku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang melilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang
sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dan dari antara anak-anak manusia. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom Aleichem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yoel. Namanya berarti Tuhan adalah Allah. Ia memperkenalkan dirinya sebagai bin Petuel. Kalau kita baca pasal pertama ayat yang pertama, di sana dikatakan namanya Yoel bin Petuel. Tidak jelas siapa itu Petuel. Yang jelas Yoel ini adalah nabi yang melayani kepada Yehuda dan Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca bacaan kita hari ini, kita melihat ada bencana yang besar yang dialami oleh umat Allah di kerajaan Yehuda. Pastinya kalau kita membaca Perjanjian Lama, ya, kalau kita melihat secara garis besar umum, kalau Tuhan mengizinkan terjadi bencana atau musibah atau wabah, itu pasti Tuhan punya tujuan buat manusia, khususnya buat umatnya. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Yoel dalam bacaan kita hari ini. Ia kemudian menggambarkan wabah atau tulah atau bencana besar yang Tuhan izinkan umatnya alami, yaitu apa tadi wabahnya atau tulahnya? Belalang. Bapak Saudara, kalau kita tahu ya belalang ya, sudah pernah lihat kan belalang? Mainan anak-anak biasanya kalau lihat belalang, zaman dulu saya kecil, teman saya, kalau saya kan agak anak mami ya, gelian gitu, tapi suka lihatnya. Teman saya itu biasa suka mengikat kakinya dengan seutas talinya nggak berat-berat gitu ya, kayak tali jarum, tali buat ya benang ya. Lalu kemudian nanti belalang itu lompat, nanti talinya juga set gitu ya, mainan anak-anak kan. Kalau kita lihat sepertinya belalang itu lemah ya diinjak juga udah mati. Tetapi apa yang digambarkan oleh Yoel dalam bacaan kita hari ini, itulah atau wabah serangan belalang, digambarkan sebagai kumpulan besar belalang. Kalau cuma satu ya lemah, tetapi kalau banyak luar biasa. Ya, beberapa tahun yang lalu Indonesia pernah juga sih ya ada diserang wabah belalang ini, yang kemudian memakan habis hasil panen para petani. Nah, kira-kira seperti itu yang juga digambarkan dalam bacaan kita hari ini. Dalam ayat bacaan kita, ayat yang keempat, belalang itu ada 4 jenis, ya. Yang pertama belalang pengerit, yang kedua belalang
Yang ketiga belalang pelompat, dan yang terakhir belalang apa? Pelahap. Keempat jenis belalang ini merupakan belalang yang luar biasa dahsyat serangannya. Kalau belalang pengerip itu masih belalang kecil, ya, belalang kecil, tapi kecil-kecil dia sudah mantap karena dia memakan daun dari semua tanaman. Lalu kemudian belalang pindahan. Nah, belalang pindahan ini setelah belalang pengerip, setelah dia besar menjadi belalang pindahan. Belalang pindahan ini dia memakan buah. Semua hasil tanaman yang menghasilkan buah dimakan oleh belalang pindahan. Nah, setelah dia makan buahnya makin besar, lalu dia menjadi belalang pindahan. Setelah belalang pindahan menjadi belalang pelompat. Belalang pelompat ini dia memakan, kalau tadi daun, buah, nah belalang yang pelompat ini makan batang. Nah, yang terakhir adalah belalang pelahap. Nah, kalau dia udah besar, nah belalang pelompat yang udah besar dia menjadi belalang pelahap, dia memakan akar. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ini ya. Bahkan kalau kita melihat apa yang digambarkan oleh Yoel di dalam ayat yang ke-6, dia menggambarkan belalang itu giginya seperti apa? Coba lihat bacaannya, jangan lihat saya aja, ya. Lihat Alkitabnya. Giginya bagaikan singa, ya. Ada taringnya seperti singa betina. Bapak Ibu Saudara, ini bukan gambaran yang lebay, ya, bukan gambaran yang melebih-lebihkan. Karena ketika Yoel menggambarkan serangan belalang seperti singa, ya, giginya ada taringnya seperti singa betina, dia bukan hendak menghiperbola atau melebih-lebihkan, tetapi mau memperkatakan bahwa serangan yang diberikan oleh belalang ini sungguh amat sangat mengerikan. Tadi bayangkan, udah daunnya habis daunnya habis apa? Buahnya habis buahnya habis apa? Batangnya habis batangnya habis apa? Akarnya habis. Nah, mau jadi apa tuh pohon? Kalau semuanya sudah habis, maka semuanya tidak dapat menghasilkan apa-apa. Kering, lontang, bayangkan ya, berimajinasi kalau kita membaca Alkitab itu pakai imajinasi juga supaya lebih seru baca Alkitab. Supaya kita gak ngantuk baca Alkitab. Kita bayangin betul-betul, oh begini ya, seperti ini ya gambarannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang digambarkan oleh Nabi Yoel ini sungguh amat mengerikan. Sudah bisa dipastikan dong, yang terjadi apa? Wabah kelaparan yang mengerikan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kenapa? Kenapa Tuhan mengizinkan adanya wabah belalang ini? Kenapa? Dalam bacaan Alkitab kita tidak terlalu jelas dosa apa yang dilakukan oleh umat Allah di kerajaan Yehuda ini. Tetapi bila saudara membaca ayat yang kelima, ada satu jenis dosa yang disampaikan, yang bisa kita temukan informasi di sana. Ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bersama-sama. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mabuk sekali lagi adalah satu-satunya dosa yang disebutkan dalam kitab Yoel ini. Ya, beberapa penafsir mengatakan bahwa dosa ini menunjukkan bahwa kepekaan moral umat Allah itu terhadap dosa dan kejahatan sudah semakin tumpul, sehingga mereka tidak
Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang melakukan dosa, dia tahu dia salah, masih mending. Tetapi ketika orang melakukan dosa, dia tidak sadar, wah ini bahaya. Berarti moralnya, perasaannya udah tumpul. Bagaimana dia mau menyadari kesalahannya, sedangkan dia sendiri nggak tahu kesalahan dan dosanya. Saking begitu banyak dan besar dosa yang umat Allah lakukan, sehingga Allah harus menyatakan keadilannya. Nah, Allah kita ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama dan Baru, seolah-olah ada perbandingan ya. Kok kayaknya kalau kita baca Alkitab Perjanjian Lama itu Allah kok demikian begitu tegas ya, demikian begitu kejam ya, demikian begitu tega ya, kok segitunya ya Tuhan memberikan hukuman ya. Tapi kalau kita baca Perjanjian Baru beda lagi, wah Allah yang mengampuni, Allah yang mengerti kita, Allah yang memberikan kesempatan kepada kita, dan ya begitulah, seperti jomplang ya. Tetapi Allah kita sama, Allah dalam kisah Allah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya, semuanya sama. Allah kita itu adalah Allah yang mengasihi. Kalau Allah mengasihi pasti dia harus tegas, harus adil. Kalau Allah mengasihi berarti dia nggak boleh kompromi dengan dosa, nggak boleh cincai dengan dosa, cincai nggak boleh. Dosa ya dosa, harus dinyatakan kesalahannya, harus diberikan ajaran. Tapi kadang-kadang Tuhan juga membelai kita dengan kasih sayangnya. Bacaan kita hari ini ngeri-ngeri sedap. Sekali lagi saya suka sekali dengan kata-kata ini, ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Mengerikan kalau itu didengar oleh orang-orang yang mengeraskan hati. Tetapi akan menjadi sedap kalau kita mendengar teguran Tuhan, memahami teguran bahkan hukuman Tuhan sebagai bentuk cinta kasih-Nya, lalu kemudian menyadari kesalahan kita dan kemudian bertobat. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca pasal 2 ayat 12, ketika Tuhan terus dalam pasal 1 dia menyatakan hukumannya demikian besar dan berat. Pasal 2 ayat 12 sama-sama kita baca. 1, 2, pasal 2 ayat 12. 3. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Bahkan dalam ayat yang ke-13 apa dia bilang? Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaian, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat yang tadi kita baca pasal 2, maka kita bisa melihat ya, motivasi Allah menurunkan atau mengizinkan terjadi wabah belalang yang meluluh lantakkan kehidupan umat Tuhan di kerajaan Yehuda saat itu, bukan karena Allah kejam, bukan karena Allah gelap mata, emosi yang berlebihan, bukan. Tetapi kalau kita baca pasal 2 ayat 12 dan ayat 13 tadi, Allah memberikan hukuman karena Ia begitu mencintai umatnya. Allah ingin umatnya sadar bahwa Ia hanya ingin dicintai sebagai satu-satunya dalam kehidupan umat Israel. Ia tidak ingin umat Israel menyembah Allah lain, mengandalkan kekuatan lain, kuasa lain di luar kuasa Tuhan. Oleh karena itu, kitab Yoel menggambarkan Allah yang menghajar umatnya, Allah yang menghukum umatnya adalah Allah yang merindukan umatnya untuk berbalik kepadanya. Makanya metanoia, kalau dalam bahasa Yunani itu metanoia. Artinya ketika saudara sedang salah jalan ke arah sana ya, salah jalan. Saudara sadar dengan kesalahan saudara, lalu saudara metanoia, berbalik kepada Allah. Ya, bukannya menyerong, ya, atau berbalik ke arah Allah, tapi begini.
berarti nggak sungguh-sungguh bertobatnya. Ya, kalau saudara begitu menyesali kesalahan dosa-dosa yang saudara lakukan, cepat menyadarinya, berbalik kepada Allah, berbalik. Ya, harus berbalik 180. 90 apa 180? Udah berbalik. Ya, gitu. Jangan nyamping begini atau nyamping gini atau berbalik begini. Berarti hatinya masih ke dosa, tapi mau bertobat, baru mau, belum sungguh-sungguh hidup baru. Nah, ini bahaya. Banyak orang Kristen begitu, hanya cukup menyadari, mengakui kesalahannya tanpa ada tindakan pertobatan. Jadi nggak boleh cuma menyadari, ya, menyesali, tapi perlu ada tindakan nyata, wujud nyata. Bapak Ibu Saudara, kalau setiap minggu kita mengaku dosa, ya, saudara dan saya itu sungguh-sungguh nggak sih kita mengaku dosa kepada Tuhan? Atau jangan-jangan itu cuma bagian dari tata ibadah hari Minggu? Ya udah, ikutin aja, ya. Seharusnya tidak. Ketika saudara mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh kita akui, kita sesali segala dosa yang kita lakukan. Lalu ada apa tadi? Ada berita anugerah. Saudara dengar berita anugerah, ada kasih dan pengampunan Allah yang dinyatakan buat saudara dan saya. Saudara bersyukur dong, udah diampunin. Nah, setelah diampuni, lalu kemudian saudara mau berkomitmen, saya mau hidup baru. Saya mau lawan segala dosa dengan Tuhan Yesus. Itu harus ada komitmen baru, harus ditunjukkan di dalam kehidupan saudara. Jangan cuma mengaku dosa, misalkan selingkuh, ya. Tuhan, saya sudah selingkuh dari istri saya, atau dari pasangan saya, dari suami saya. Tapi masih terus lakuin keselingkuhan, ya, itu saudara hati-hati, berarti saudara gak diampuni, ya. Dan tahu ya, dosa yang kita lakukan itu berbuah pada kematian yang kekal, ya. Itu mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Itu tema lain. Tapi yang jelas, ketika saudara tahu bahwa saudara dan saya melakukan kesalahan, ada ajakan Tuhan untuk bertobat, berbalik dari melakukan kesalahan, berbalik kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, masih berbicara tentang corona. Kita bertanya-tanya kepada Tuhan, mungkin ya, pribadi lepas pribadi. Bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan wabah corona ini dialami oleh semua orang di muka bumi ini? Mau orang fasik, mau orang benar, mau anak-anak Tuhan, semua mengalami. Bahkan karena virus corona ini, ada banyak juga hamba-hambanya yang mengalami kematian. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Bapak Ibu Saudara, yang jelas, mari kita melihat kembali Yeremia 29 ayat 11 tadi yang menjadi nats pemimpin kita pada hari ini. Bahwa rancangan-rancangan Tuhan senantiasa mendatangkan damai sejahtera. Rancangan-rancangan Tuhan senantiasa baik adanya bagimu dan bagiku. Mengapa Tuhan izinkan anak-anakmu mengalami penderitaan seperti ini? Kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu, ada Allah yang berkuasa di atas dan di bawah bumi ini. Allah yang senantiasa mengendalikan alam semesta ini. Ketika Ia izinkan corona terjadi, Ia menginginkan adanya pertobatan bagi saudara dan saya. Kembalilah kepadanya. Amin.
segala waktu dan tempat kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita teduhkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, tiliklah setiap hati dan kehidupan anak-anak-Mu. Tegurlah kami dengan kasih-Mu, bahkan hajarlah kami dengan setia-Mu. Sehingga ketika Tuhan menemukan ada dosa di dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami, Tuhan tolong ingatkan kami, tegur kami, didik kami, dan hajarlah kami. Sehingga kami menyadari kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Lalu kami berbalik kepadamu Bapa, kembali hidup di dalam anugerah dan kasih Tuhan, setia, patuh, taat, melakukan setiap perintah Tuhan, hukum-hukum-Mu, karena kami begitu mengasihi dan mencintai-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa dalam kehidupan kami sebagai manusia, kami rentan untuk jatuh dalam dosa. Kami terkadang tidak menyadari akan kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Seandainya kami menyadari, seringkali kami mengeraskan hati kami, tidak mau mengakui, apalagi hidup di dalam kasih Tuhan. Seringkali kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang bebal, yang berulang kali Tuhan tegur, Tuhan ingatkan, tetapi kami masih enggan untuk meninggalkan dosa. Ajar kami melalui firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, untuk senantiasa peka, melihat karya dan kasih Tuhan di dalam setiap peristiwa kehidupan yang kami alami, yang dunia alami. Sehingga segala sesuatu yang boleh kami alami, baik itu peristiwa yang membahagiakan, yang membawa sukacita, tawa, dan kebahagiaan lainnya, maupun peristiwa yang mendukakan, peristiwa yang melukai, peristiwa yang tidak kami inginkan dan harapkan. Semuanya itu boleh kami lihat sebagai cara dan tindakan Tuhan, supaya kami umat-Mu menyadari kesalahan, menyesali, dan kemudian berbalik mengikuti jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa, di saat ini kami berdoa untuk semua umat-Mu yang beribadah, yang mendengar firman Tuhan, yang menyerukan nama Tuhan, memohon pengampunan kepadamu dalam doa syafaat ini. Tuhan dengar jeritan anak-anak-Mu, jeritan bangsa kami Indonesia, jeritan anak-anak-Mu di dunia ini. Tuhan ampunilah kami. Tuhan pulihkanlah kami, pulihkanlah negeri kami, pulihkanlah bumi tempat kami berpijak. Tuhan, kami menaruh segala pengharapan
harapan dan doa kami akan sirnanya virus corona ini, COVID-19 ini. Kami rindu semuanya itu, Tuhan, Engkau hilangkan dari kehidupan kami umat Tuhan. Sehingga kami boleh beraktivitas, bekerja, beribadah seperti sedia kala. Kami rindu beribadah di bait-Mu yang kudus bersama dengan sekalian umat-Mu. Kami rindu berjabat tangan. Kami rindu untuk menyatakan salam damai kepada saudara-saudara kami di jemaat, khususnya jemaat GPIB Batra Hayat Batu Aji Batam. Kami mohon Tuhan, Kau sandaikan telinga-Mu atas segala permohonan dan doa-doa kami. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara seluruh hidup dan kehidupan umat Tuhan. Sehingga dalam pengharapan kami akan sirnanya virus corona ini, kami tetap boleh mengerti dan memahami setiap jalan-jalan Tuhan sebagai upaya Tuhan, supaya kami berbalik, bertobat, memperbarui kehidupan beriman kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, pulihkanlah kehidupan kami pribadi. Tuhan, pulihkanlah kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Tuhan, pulihkanlah kehidupan negeri kami Indonesia tercinta. Tuhan, pulihkanlah dunia dan bumi tempat kami berpijak. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang mengajar kami doa yang sempurna yang kami mau ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur secara berbalasan, kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah, pancarkan cahaya kemuliaan Allah dalam hidup setiap hari. Kami akan hidup sebagai anak-anak terang yang terus memancarkan kemuliaan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan seperti yang Yesus kehendaki. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hati, pikiran, bahkan hidupmu padanya dan terimalah berkat Tuhan. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik.